Assalamualaikum pecinta majak. Di video kali ini saya bakal menunjukkan pada teman majak di rumah bagaimana membuat pizza dengan bentuk yang berbeda dengan topping yang simple dan tips membuat adonan pizza yang super spesial. Pertama, kita akan membuat adonan pizzanya terlebih dahulu. Bahan-bahannya di sini yang pertama ada tepung terigu serbaguna atau merek segitiga biru. Saya pakai di sini 250 gram. Untuk takaran sendoknya, teman majak di rumah bisa cek di deskripsi box di bawah video ya. Saya sudah tulis lengkap. Bahan selanjutnya di sini ada setengah sendok makan ragi instan, lalu ada setengah sendok teh garam, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir, dan terakhir yaitu air hangat kuku. Untuk airnya sendiri di sini kalau ditimbang itu 175 ml atau setara dengan 175 gram. Dan untuk takaran sendoknya lagi-lagi teman majak di rumah bisa cek di deskripsi box. Jadi untuk raginya sendiri tidak perlu diaktifkan terlebih dahulu karena di sini menggunakan ragi instan yang akan aktif dengan suhu hangat. Jadi kenapa juga menggunakan air hangat supaya raginya cepat bereaksi. Setelah airnya masuk semua, kemudian kita bisa aduk campur rata sampai adonan bergerindil, kemudian kita bisa satukan. Tapi sebelum itu saya lupa menaruh 1 sendok makan minyak. Jangan lupa ya, untuk minyaknya bisa pakai minyak sayur atau lebih bagus lagi supaya rasanya lebih autentik yaitu minyak zaitun. Setelah adonannya menjadi satu, kita tidak perlu lagi menguleni sampai kalis. Jadi prosesnya di sini adalah proses sourdough. Cukup didiamkan aja 1 jam di suhu ruang. Kemudian setelah 1 jam kita pindah ke dalam kulkas atau lemari pendingin. Jadi nanti dibiarkan di lemari pendingin itu difermentasi selama 18 jam. Keesokan harinya, hari berikutnya setelah saya diamkan adonannya di dalam lemari lemari pendingin, saya selanjutnya buat saus untuk topping di atasnya. Untuk olesan di atas, di sini bahan-bahannya yang pertama ada 1 sendok makan margarin atau bisa butter. Saya di sini pakai butter. Lalu ada 3 siung bawang putih, kemudian ada 7 sendok makan saus tomat. Untuk saus tomatnya teman majak bisa pakai merek apapun. Lalu ada 2 sendok makan saus cabai. Jadi kalau ingin rasanya lebih tidak pedas, kurangi saus cabenya. Kalau mau pedas tambah lagi saus cabenya. Lalu tambah sedikit air dan sejumput lada hitam yang sudah ditumbuk. Bisa pakai yang bubuk atau yang kasar, tinggal ditumbuk saja. Dan terakhir 1 jumput gula pasir. Selanjutnya kita bisa berpindah ke bahan topping lainnya. Di sini setelah kita siapkan sausnya ada sosis potong-potong, kemudian ada keju mozzarella yang sudah saya potong dadu seperti itu. Dan ini adalah hasil dari fermentasi selama kurang lebih 18 jam di dalam lemari es. Kenapa di dalam lemari es, bukan lemari es pendingin maksud saya. Kenapa harus di dalam pendingin? Itu karena supaya fermentasinya itu berjalan dengan lambat dan akan membentuk rasa yang lebih gurih, lebih nikmat, lebih autentik lagi untuk hasil pizza, adonan pizzanya itu loh. Kemudian kita bisa uleni lagi sebentar untuk membuang bubble udaranya. Lalu kita bisa pipihkan dan kita siap untuk pindah ke loyangnya. Jadi loyangnya di sini saya pakai yang persegi. Loyangnya sendiri ukuran 24 cm. Lalu kita bisa langsung olesi dengan minyak dan kita bisa lebarkan adonan pizzanya di atas loyang. Jadi setelah dibiarkan adonannya selama kurang lebih 18 jam itu aromanya lebih mantap banget, aroma ragi yang berpadu dengan tepung. Adonan yang super bikin lapar. Kita tekan-tekan, pipihkan sampai benar-benar merata di atas loyang. Lalu kita tutup lagi dengan plastik dan diamkan selama kurang lebih setengah jam pas ya saya diamkan. Jadi nanti hasilnya lebih mengembang lagi. Kemudian kita bisa langsung beri topping. Yang pertama toppingnya kita pasti olesi terlebih dahulu sausnya. Saus yang kita sudah buat tadi. Ini sausnya dijamin rasanya mantap karena ada bawang putih yang super membuat
Aromanya itu membuat lidah mau makan. Kita olesi dan tapi saya salah sendok nih. Oke, jadi sendok lebih di sini lebih enak ya pakai sendok biasa, sendok aluminium. Kita ratakan sampai ke seluruh permukaan adonan pizzanya. Lalu selanjutnya kita taburi dengan irisan mozzarella. Di sini aslinya mozzarellanya itu bentuknya balok gede, tapi saya potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini. So nanti melelehnya itu merata. Dan terakhir setelah keju mozzarellanya masuk semua, kita bisa tata sosis potongnya. Teman majak bisa ganti toppingnya sesuai selera, mau dengan vegetable, sayuran kalau yang vegan. Dan terakhir kita bisa beri siraman sedikit minyak, pakai minyak zaitun lebih baik. Lalu kita bisa langsung panggang. Karena di sini saya menggunakan oven tangkring, dan oven tangkringnya itu panasnya kalau di tengah-tengah kurang panas, otomatis nanti atasnya takut tidak matang. Jadi saya taruh di paling atas, rak paling atas lah, tapi diberi pijakan loyang lainnya. Jadi otomatis kan yang bagian atasnya itu mau menempel ke atas, jadi supaya lebih gosong gitu, lebih crunchy. Ini dipanggang setelah kurang lebih 15 menit. Saya balik posisinya supaya nanti matangnya merata. Jadi saya balik setelah 15 menit dipanggang, balik, kemudian dipanggang lagi selama kurang lebih di sini. Ya ampun, susah banget karena harus megang kamera tapi oke, bisa teratasi. Kita kembali panggang selama jadi totalnya itu dipanggang selama 20 menit, tapi hasilnya masih seperti ini, kayak belum crunchy gitu kan. Saya pegang lagi sekitar 2 menit di bagian paling bawah, tidak tanpa alas sama sekali, supaya nanti bagian bawahnya itu crunchy tujuannya. Tapi setelah dipanggang 2 menit ternyata hasilnya teman-teman harus lebih lama lagi dipanggangnya kalau mau bawahnya crunchy. Dan ini hasilnya. Jadi untuk dipanggang terakhir itu harusnya 5-10 menit supaya bawahnya crunchy. 5 menit cukup lah. Di sini lebih fluffy bukan crunchy. Kalau teman majak yang suka yang crunchy, yang coklat bagian bawahnya itu harus dipanggang lebih lama lagi. Terakhir 5 menit ya, jangan 2 menit. Seperti saya 2 menit kurang. Kita bisa potong-potong pizzanya dan ini dia hasilnya. Pizza kotak yang super yummy. Rasanya bener-bener beda banget guys. Ini adonannya lembut dan rasa adonannya itu beda, lebih kayak ada gurih, lebih spesialnya, pokoknya beda banget rasanya dengan adonan kalau yang tidak difermentasi lama gitu. Ini itu kayak jenis adonannya itu metode sourdough, metode adonan yang asem gitu. Tapi ini bener-bener enak, mantap. Saya rekomendasiin banget untuk coba deh resepnya. Dan bikinnya juga mudah kan, hanya saja harus sabar sedikit untuk menunggu gitu. Dan terakhir kita bisa beri topping mayones, karena di sini rasanya ada asam-asam ditambah mayones yang super manis. Ada manis-manisnya kan, jadi balance banget. Pokoknya ada pedas, asam, manis, dan fluffy dari adonannya, mantep banget deh. Di sini mungkin karena sudah tidak hangat lagi, jadi mozzarellanya tidak mulur. Itu saja resep yang saya bisa bagikan di video kali ini. Semoga tips and triknya membuat pizza yang super enak bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum, bye bye, see you in the next video.